Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Sikto Rega dalam tutorial bagaimana memanfaatkan AI dalam pembelajaran dan asesmen pada kurikulum Merdeka dengan prinsip koran lapangan. Dan kali ini kita akan memanfaatkan ChatGPT. Tentu, Bapak Ibu sudah pernah dengar nama ChatGPT, bahkan sudah pernah memanfaatkan ChatGPT, baik secara otodidak maupun melalui video-video YouTube yang dibagikan oleh rekan-rekan guru atau pemerhati pendidikan yang peduli dengan pendidikan. Sebenarnya apa itu ChatGPT? ChatGPT merupakan suatu program komputer cerdas yang berfungsi sebagai teman virtual guru dalam wujud komunikasi teks, di mana program ini mampu memahami dan merespon bahasa manusia secara efektif. Jadi, inti dari ChatGPT adalah memfasilitasi komunikasi yang lebih mudah dan menyenangkan dengan komputer, memberikan jawaban, saran, dan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Ini adalah tampilan ChatGPT, ya, tampilan utama ChatGPT. Sebentar kita akan langsung praktik. Pertama-tama setelah buka halaman browser ChatGPT, Ibu Bapak akan melihat tampilan dari situ, disuruh untuk buat account, kemudian memasukkan email, baik email Google, Gmail, atau Belajar ID dari Ibu Bapak. Bagaimana operasional umum ChatGPT itu sendiri? Di sini ada, setelah tampilan ChatGPT terbuka, di sini ada ruang prompt. Apa itu prompt? Ya, prompt itu sebenarnya instruksi atau permintaan yang diberikan kepada suatu sistem atau perangkat untuk melakukan tugas tertentu. Dalam konteks kecerdasan buatan atau AI, prompt adalah input teks atau data yang diberikan kepada model AI untuk menghasilkan output. Prinsip dari penggunaan ChatGPT itu sendiri adalah you get what you give, atau apa yang kamu berikan, itulah yang kamu dapatkan. Bagaimana prinsip prompt engineering ChatGPT? Di sini kita menggunakan prinsip koran lapangan, di mana koran lapangan itu terdiri akronim konteks, peran, larangan, panjang, dan tambahan. Prinsip prompt engineering itu sendiri adalah seni merancang perintah atau pertanyaan atau prompt yang efektif untuk mendapatkan respon terbaik dari model bahasa seperti ChatGPT. Dengan kata lain, ini adalah cara kita berkomunikasi dengan AI agar memberikan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kita langsung praktek, ya. Kita langsung praktek. Silakan Ibu Bapak siapkan gawai atau desktopnya atau laptopnya dan siapkan data sehingga kita bisa terkoneksi di internet. Nah, di sini Ibu Bapak, sebelum kita mulai praktek, perlu saya jelaskan sedikit bagaimana koran lapangan itu menjadi prinsip dari ChatGPT. Contoh, penerapan prompt engineering, di sini ada konteks. Misalnya, saya seorang laki-laki usia 25 tahun dan belum menikah. Saya ingin melakukan solo traveling untuk berlibur selama 7 hari pada bulan Desember 2023. Saya tinggal di Jakarta, Indonesia. Ini adalah konteks. Konteks yang kita tulis di dalam prompt, ya, atau prompt yang kita masukkan di dalam ChatGPT. Kemudian ada peran, ya, peran. Dalam sisi ini, saya ingin kamu berperan sebagai ahli wisata yang sangat memahami seluk-beluk wisata di daerah Asia.
Di sini kita memposisikan AI itu sebagai ahli wisata yang sangat memahami seluk-beluk wisata di area Asia. Kemudian ada larangan. Saya merupakan orang yang jarang beraktivitas di luar. Karena itu, sebaiknya rekomendasikan tempat wisata dibuat agar tidak mengandung tempat yang ekstrim dan melelahkan. Nah, ini larangan. Kemudian panjang, setelah kamu memilih antara Jepang atau Korea Selatan, berikan 7 alternatif tujuan wisata di negara tersebut yang cocok dengan saya. Terakhir, tambahan. Sebagai catatan dalam wisata ini, saya mengalokasikan budget sebanyak 30 juta rupiah. Tolong buatkan rencana traveling yang sesuai dengan kondisi saya, termasuk biaya penginapan, transportasi, dan sebagainya. Ini adalah algoritma yang kita masuk di dalam koran lapangan. Jadi bagaimana sekarang kita praktekkan di dalam pembelajaran? Misalnya kita mau menganalisis capaian pembelajaran sampai pada modul ajar atau SPP berdiferensiasi. Ya, kita langsung saja, tidak perlu menunggu lama-lama. Silakan siapkan gadgetnya, desktopnya atau laptopnya. Jangan lupa dengan jaringan internetnya. Pertama, kita masukkan halaman browser dan kita ketik ChatGPT. Ya, setelah itu, Ibu Bapak, kita akan diarahkan. Silakan pilih salah satu. Ya, kita klik ChatGPT. Ya, setelah diklik, ya, maka akan tampil seperti ini, Ibu Bapak. Akan tampil seperti ini. Kemudian, ini perlu kita daftar, ya, harus daftar. Kalau tidak, semua data yang kita input di sini tidak akan tersimpan. Oleh karena itu, kita perlu sign up, ya, kita perlu sign up. Kita klik lanjutkan dengan Google. Pilih akun, ya, kita pilih akun kita. Lanjutkan. Oke. Ya, Ibu Bapak, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa memulai dengan menginput prompt, ya, prompt dengan prinsip koran lapangan. Kebetulan sini saya sudah siapkan prompt, Ibu Bapak, saya sudah siapkan. Nanti ini akan saya bagi di dalam bagian deskripsi dari video ini. Pertama, kita masukkan peran, ya, konteks, ya, kita masukkan konteks. Ya, di sini kita masuk konteks. Saya merupakan seorang guru SMP fase D, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Saat ini sekolah tempat saya mengajar sudah menerapkan kurikulum merdeka. Sebagai guru IPA, saya belum memahami kurikulum merdeka dengan baik. Yang salah satunya adalah masih bingung menganalisis capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan membuat kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran berdasarkan TP dan ATP, dan menyusun modul ajar atau LPP berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Ini adalah konteks. Silakan Ibu Bapak menginput konteks sesuai dengan apa yang Ibu Bapak alami di sekolah Ibu Bapak masing-masing. Setelah itu kita enter, ya, cara enter tekan shift baru enter, baru kita masukkan peran, ya. Misalnya di sini Ibu Bapak, ya, kita masukkan peran. Dalam sesi ini, ya, dalam sesi ini bertindaklah sebagai seorang pakar kurikulum merdeka yang sangat memahami tentang kurikulum merdeka. Salah satunya adalah sangat memahami bagaimana menganalisis CP menjadi TP, ATP, membuat kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran berdasarkan TP, dan menyusun modul ajar atau RPP berdiferensiasi. CP fase D di sini. Oleh karena itu Ibu Bapak perlu
siapkan file CP mata pelajaran masing-masing, baik fase A, fase B, fase C, fase D, fase E maupun fase F. Silakan sesuai dengan CP mata pelajarannya masing-masing. Ya, kita sudah mendapatkan tujuan pembelajaran selama satu fase. Ya, ini Bapak, keren, luar biasa, sangat luar biasa. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kita sudah meminta AI untuk menganalisis CP menjadi TP selama satu fase. Sekarang kita masukkan prompt baru. Nah, ini tinggal melanjutkan. Tidak perlu lagi kita tidak perlu lagi membuat dalam bentuk koran lapangan karena AI sudah tahu maksud dari kita. Nah, kita prompt lanjutan misalnya kita untuk membuat ATP, ya. Kita copy, kita sudah sahabat promptnya. Di sini perlu lanjutan adalah buatkan alur tujuan pembelajaran, ya. Membuatkan alur tujuan pembelajaran dari mudah ke sulit selama satu fase 3 tahun. Kita tahu bahwa 3 tahun itu ada 6 semester, semester 1 dan semester 2, semester 3 dan semester 4, semester 5 dan semester 6. Nah, di sini kita minta lagi, buatkan dalam bentuk kolom. Kolom 1 kompetensi, misalnya menyebutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, melakukan pengukuran dan sebagainya. Kolom 2 materi atau konten. Kolom 3 TP dari mudah ke sulit. Kolom 4 alokasi waktu. Kolom 5 profil pelajar Pancasila. Misalnya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global dan sebagainya. Nah, ini kita sudah minta di prompt. Kita minta untuk AI berdasarkan TP tersebut untuk membuat dalam bentuk ATP, alur tujuan pembelajaran dari mudah ke sulit. Nah, ini Bapak. Wah, keren. Keren. Ini keren. Semester 1 dan 2 tahun pertama, AI sudah membuat ATP dalam bentuk kolom sesuai permintaan kita. Di mana kolom 1 kompetensi, kolom kedua materi, kolom ketiga TP dari mudah ke sulit, kolom keempat alokasi waktu, kolom kelima profil pelajar Pancasila. Di sini misalnya kompetensi pertama menyebutkan materi ciri-ciri makhluk hidup. TP dari mudah ke sulit. Peserta didik menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan contoh diberikan guru. Alokasi waktu 6 JP. Profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berikut mengidentifikasi kompetensinya, materi, sifat fisik zat. TP, peserta didik mengidentifikasi sifat fisik pada padat, cair, tegas melalui pengamatan langsung di lingkungan sekitar. Alokasi waktu 8 JP. Profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Ini AI sudah menyusun ATP itu dari TP yang mudah ke sulit. Itu untuk tahun pertama. Sedangkan tahun kedua, semester kedua, tahun ketiga dan 4 sudah dibuat juga. Nah, kemudian tahun ketiga, semester 5 dan 6 sudah juga dibuat juga. Keren, luar biasa Ibu Bapak. Ya, sangat luar biasa. Kemudian kita masukkan prom lagi. Ya, kemudian misalnya setelah ATP sudah jadi, kita masukkan prom misalnya ya untuk membuat KKTP, ya, untuk membuat KKTP. Tolong buatkan kriteria ketuntasan atau jangan ada tolong dihilangkan saja, langsung buatkan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran untuk semester 1 dan 2 dalam bentuk tabel. Kolom 1 tujuan pembelajaran berdasarkan ATP, kolom 2 deskripsi ketuntasan tujuan pembelajaran, baik cukup perlu bimbingan. Nah, ini kita buat semester untuk tahun pertama dulu ya, untuk semester 1 dan 2 atau tahun pertama. Bagaimana hasilnya? Wah, luar biasa. Keren. Ini Bapak. Luar biasa. AI sudah membantu membuatkan KKTP. Ya. Kita sudah mendapatkan tujuan pembelajaran selama satu fase. Ya. Ini Bapak. Keren, luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kita sudah meminta AI untuk menganalisis CP menjadi TP selama satu fase. Sekarang kita masukkan prompt baru. Nah, ini tinggal melanjutkan. Tidak perlu lagi membuat dalam bentuk koran lapangan karena AI sudah tahu maksud dari kita. Nah, kita prompt lanjutan misalnya kita untuk membuat ATP, ya. Kita copy, kita sudah sahabat promptnya. Di sini perlu lanjutan adalah
buatkan alur tujuan pembelajaran, ya, membuatkan alur tujuan pembelajaran dari mudah ke sulit selama satu fase 3 tahun. Kita tahu bahwa 3 tahun itu ada 6 semester, semester 1 dan semester 2, semester 3 dan semester 4, semester 5 dan semester 6. Nah, di sini kita minta lagi, buatkan dalam bentuk kolom. Kolom 1 kompetensi, misalnya menyebutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, melakukan pengukur dan sebagainya. Kolom 2 materi atau konten. Kolom 3 TP dari mudah ke sulit. Kolom 4 alokasi waktu. Kolom 5 profil pelajar Pancasila. Misalnya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global dan sebagainya. Nah, ini kita sudah minta di Proma. Kita minta untuk AI berdasarkan PP tersebut untuk membuat dalam bentuk ATP, alur tujuan pembelajaran dari mudah ke sulit. Nah, ini Bapak. Wah, keren. Keren. Ini keren. Semester 1 dan 2 tahun pertama, AI sudah sudah membuat ATP dalam bentuk kolom sesuai permintaan kita. Di mana kolom 1 kompetensi, kolom kedua materi, kolom ketiga TP dari mudah ke sulit, kolom keempat alokasi waktu, kolom kelima profil pelajar Pancasila. Di sini misalnya kompetensi pertama menyebutkan materi ciri-ciri makhluk hidup. TP dari mudah ke sulit. Peserta didik menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan contoh yang diberikan guru. Alokasi waktu 6 JP. Profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berikut mengidentifikasi kompetensinya materi sifat fisik sat. TP peserta didik mengidentifikasi sifat fisik benda padat, cair, tegas melalui pengamatan langsung di lingkungan sekitar. Alokasi waktu 8 JP. Profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Ini AI sudah menyusun ATP itu dari TP yang mudah ke sulit. Itu untuk tahun pertama. Sedangkan tahun kedua, semester kedua, tahun ketiga dan 4 sudah dibuat juga. Nah, kemudian tahun ketiga, semester 5 dan 6 sudah dibuat juga. Keren, luar biasa Ibu Bapak, ya, sangat luar biasa. Kemudian kita masukkan prom lagi. Ya, kemudian misalnya setelah ATP sudah jadi, kita masukkan prom misalnya ya untuk membuat KKTP, ya, untuk membuat KKTP. Tolong buatkan kriteria ketuntasan, atau jangan ada kata tolong dihilangkan saja, langsung buatkan kriteria ketuntasan pembelajaran untuk semester 1 dan 2 dalam bentuk tabel. Kolom 1 tujuan pembelajaran berdasarkan ATP, kolom 2 deskripsi ketuntasan tujuan pembelajaran, baik, cukup, perlu bimbingan. Nah, ini kita buat semester untuk tahun pertama dulu ya, untuk semester 1 dan 2 atau tahun pertama. Bagaimana hasilnya? Wah, luar biasa. Keren. Ini Bapak. Luar biasa. AI sudah membantu membuatkan KKTP. Ya, luar biasa, Ibu Bapak. AI sudah membantu kita membuat KKTP sesuai dengan prompt yang kita input. Pertama kita minta kolom 1 tujuan pembelajaran sesuai dengan ATP yang sudah dibuat tadi. Kolom 2 itu adalah deskripsi tujuan pembelajaran. Ada baik, cukup, perlu bimbingan. Sekarang kita lihat Bapak. Untuk TP, peserta didik menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan contoh yang diberikan guru. Baik, deskripsi untuk baik. Baik jika peserta didik menyebutkan ciri-ciri makhluk dengan lengkap dan tepat. Cukup, peserta didik menyebutkan sebagian besar ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat, namun ada yang terlewat. Perlu bimbingan, peserta didik hanya menyebutkan sebagian kecil atau tidak dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Artinya Ibu Bapak, ketika hasil asesmen sumatif, ternyata dari secara klasikal rata-rata siswa di dalam kelas itu, misalnya ada 20 siswa, ternyata ada 12 siswa atau 13 siswa itu belum mampu atau hanya menyebutkan sebagian kecil atau tidak dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, maka siswa di kelas secara klasikal harus perlu bimbingan. Artinya mengajar ulang, ya, mengajar ulang terlebih teaching lagi, baru kasih asesmen lagi. Kalau misalnya minimal cukup, silakan dilanjutkan ke TP yang berikut. Kemudian yang perlu bimbingan harus ulang lagi. Ini fungsi dari KKTP Ibu Bapak. Karena KKTP tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai oleh siswa. Beda dengan KKN kemarin. Pada kurikulum yang lalu KKN dalam bentuk kuantitatif, dalam bentuk angka-angka. Tetapi di dalam KKTP itu dalam bentuk kualitatif.
Nah, silakan ibu bapak mau deskripsi dalam bentuk apa. Kalau di sini saya memberi contoh deskripsi dalam bentuk baik, cukup, perlu bimbingan. Itu. Kemudian ibu bapak, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita minta setelah KKP dibuat, kita meminta untuk membuat modul ajar. Ya, misalnya ibu bapak, ini sudah saya buat promnya, ya, sudah saya buat promnya. Ini, ya, buatkan modul ajar atau RPP berdiferensiasi kurikulum merdeka selama 5 kali pertemuan. Nah, misalnya ibu bapak, ini contoh, misalnya untuk tujuan pembelajaran ini, kalau misalnya ibu bapak merasa bahwa ini harus untuk siswa untuk memahami materi ini butuh pertemuan misalnya 5 kali pertemuan, itu tergantung. Sekarang kembali kepada gurunya masing-masing, karena guru lebih tahu siswanya seperti apa, karakter siswa seperti apa. Kalau misalnya butuhkan lebih banyak pertemuan, silakan. Nah, ini misalnya saya contoh, misalnya saya buat 3 kali pertemuan, ya, 3 kali pertemuan saat ini. Kemudian buatkan modul ajar atau RPP berdiferensiasi kurikulum merdeka selama 3 kali pertemuan. Masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran atau 2 kali 40 menit dengan urutan sebagai berikut. A. Identitas modul, itu ada nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, tahun ajaran, topik, dan penyusun. Ya. Kemudian bagian B, capaian pembelajaran, itu terlampir, kan telah, karena kita sudah buat di Koran 8 sudah ada, saya sudah tahu. Kemudian yang bagian C, profil pelajar Pancasila. Bagian D, tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Kita copy kembali ini tujuan pembelajaran ini, kita copy. Misalnya kita mau tujuan pembelajaran itu, kita copy ini, masukkan ke sini, ya. Masukkan di tujuan pembelajaran. Pembelajaran peserta didik menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan contoh diberikan guru. Ya. Kemudian bagian E, media pembelajaran. Kita minta AI rekomendasikan media pembelajaran yang dapat digunakan. Ya. Kita minta AI, kira-kira apa yang bisa digunakan, AI rekomendasi seperti apa. Mode pembelajaran, silakan di situ. Discover learning itu pertemuan 1, misalnya ini contoh ya. Kemudian pembelajaran berbasis masalah pertemuan 2, kemudian pembelajaran berbasis proyek pertemuan 3. Ya, misalnya ini kita buat untuk 3 pertemuan. Ya. Luar biasa. AI sudah memberikan link video bagian pendahuluan bagian persepsi. Ya, guru tinggal menampilkan videonya. Kemudian guru memberikan pertanyaan, tunjukkan di situ, kemudian dimotivasi, ajukan pertanyaan apa yang terjadi jika suatu makhluk hidup tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Itu motivasi. Kemudian kegiatan inti, kegiatan ini ada sintak dari mode pembelajaran based learning, ya, itu. Kemudian pertemuan ketiga, project based learning, karena kita menggunakan mode pembelajaran project based learning. Di sini sudah ada persepsinya, sudah ada link videonya. Kemudian kegiatan intinya adalah sintak dari mode pembelajaran berbasis project. Kemudian sini sudah ada asesmen, observasi, diskusi kelompok dan partisipasi siswa, kemudian tugas individu dengan ciri makhluk hidup dan sebagainya. Sudah ada. Di sini sudah ada refleksi terakhir. Melakukan refleksi terhadap proses belajar seperti apa yang mereka pelajari dan kesulitan yang dihadapi. Kemudian refleksi dari sisi guru, refleksi terhadap efektivitas metode belajar digunakan, serta menyelesaikan strategi pengajaran berdasarkan respon siswa. Jika hasil refleksi guru ternyata hasil asesmennya tidak sesuai ekspektasi guru, silakan gunakan mode pembelajaran yang lain, gunakan strategi pembelajaran yang lain. Itu di fungsi dari tujuan utama refleksi. Setelah itu ibu bapak, kita lanjut. Misalnya kita minta apakah ada LKPD. Kita bisa minta buat prom baru LKPD. Kita misalnya buatkan, ya, misalnya buatkan lembar kerja peserta didik berdiferensiasi untuk masing-masing kebutuhan siswa setiap pertemuan. Tadi di kolam lapangan, di larangan itu siswa itu ada yang lambat membaca, ada siswa membaca lancar, gaya belajar berbeda-beda. Nanti kalau di kolam lapangan kita sudah buat seperti itu di larangan, sudah pasti AI akan membuat LKPD sesuai seperti di kolam lapangan tersebut sebelumnya. Sekarang coba kita lihat. Luar biasa ibu bapak. Di sini untuk pertemuan pertama dengan mode discover learning, di sini AI sudah membuat LKPD-nya. Karena nyawa dari kegiatan pembelajaran di kelas itu ada di LKPD ibu bapak. Kalau masuk kelas, guru masuk kelas tidak membuat LKPD, itu mati, ya, tidak hidup. Tetapi LKPD itu nyawa dari kegiatan pembelajaran di kelas selama proses pembelajaran. Di sini sudah ada ibu bapak. Untuk
Sekarang di sini sudah dipilahkan, untuk aktivitas pengamatan makhluk hidup untuk siswa dengan kemampuan baca lambat. Sudah ada. Kemudian untuk siswa yang baca lancar sudah ada. Kemudian sini ada link video masing-masing ya. Kemudian dengan untuk pertanyaan itu siswa dengan gaya belajar visual dan itu sudah ada semua Ibu. Silakan Ibu gunakan LKPD. Rekomendasi LKPD ini silakan digunakan di kelas. Kemudian terakhir Ibu Bapak. Terakhir kita misalnya saya mau buat rubrik. Kita bisa minta untuk rubrik penilaian untuk setiap kita minta buatkan rubrik penilaian untuk masing-masing pertemuan. Kolom 1 nama, kolom 2 rubrik penilaian. Kita lihat. Ibu Bapak. AI sudah membantu. Itu lihat topik ciri untuk pertemuan pertama di scaffolding. Sudah ada semua Ibu Bapak. Rubriknya sudah lengkap. Mulai pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 sudah sangat lengkap. Sesuai dengan mode pembelajaran yang dipilih. Sudah luar biasa ya ini Ibu Bapak. Ini adalah rubrik penilaiannya. Kemudian ini LKPD-nya. Kemudian ini tadi sudah modul ajarnya, ya Ibu Bapak. Artinya sangat luar biasa. ChatGPT bisa membantu guru dalam membuat luar biasa Ibu Bapak. Tidak ada yang tidak mungkin. Silakan tutorial pada pagi hari ini bagaimana optimalisasi AI dalam pembelajaran asesmen dengan menggunakan prinsip koran lapangan. Silakan dipraktekkan di tempat kerjanya Ibu Bapak, di sekolahnya Ibu Bapak. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian untuk contoh prompt AI, prompt ChatGPT, mulai dari dengan prinsip koran lapangan sampai dengan rubrik penilaian sudah saya lampirkan di deskripsi di video ini. Juga ada materi PPT terkait dengan tutorial hari ini. Selamat praktek, selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, komen. Untuk video tutorial saya berikutnya saya akan membuat bagaimana AI bisa membantu Ibu Bapak guru di sekolah masing-masing, baik fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, fase F, membuat modul project profil pelajar Pancasila. Jangan lupa subscribe, like, komen. Ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentarnya. Terima kasih, sampai jumpa.